Baik, Bang Umar Patek yang ternyata ada nama panggilannya juga Umar Potret. Nah, ini kemudian juga sempat ada informasi Bang Umar, waktu itu sempat menjadi petugas pengibar bendera ya, Paskibra di dalam lapas, kemudian juga ikut dalam momen 17 Agustus. Ini kan semangat patriotisme yang juga tampak kemudian dilakukan oleh Bang Umar. Bagaimana Bang Umar melihat hal ini? Apakah ini juga bentuk mungkin ke depannya ada kontribusi yang lebih nyata lagi yang ingin Bang Umar berikan untuk Indonesia? Iya, dari awalnya di dalam lapas itu saya pindah ditempatkan di lapas. Itu tanggal 13 Maret tahun 2014. Kemudian pada bulan Agustus, tepatnya hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, saya hadir dalam upacara, saya menjadi peserta upacara. Dan dalam sejarahnya belum pernah ada napi teroris yang mau mengikuti hadir dalam upacara. Oh, okay. Baru pertama kali saat itu saya. Ketika upacara itu pas momen pengibaran bendera. Sambil saya hormat kepada bendera merah putih, dalam hati saya, tahun depan saya yang akan mengibarkan bendera ini. Begitu upacara selesai, saya sampaikan kepada Bapak Kalapas waktu itu dan juga wali kami, wali napi teroris namanya Pak Bambang Sugianto, saya sampaikan bahwa tahun depan yang mengibarkan bendera merah putih saya yang akan mengibarkan. Dia heran, benar ini? Iya benar, tapi saya harus latihan. Gitu. Nah alhamdulillah belum genap 1 tahun, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2015, disitulah momen saya pertama kali mengibarkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah sukses dan sambutan masyarakat sangat gembira dengan perubahan yang terjadi pada diri saya, khususnya dari keluarga. Dan itu adalah yang kemudian akhirnya dijadikan sebagai role model oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kemenkumham waktu itu, untuk napi teroris yang akan menjalankan bebas bersyarat harus bisa seperti saya. Artinya seperti melakukan ikrar setia kepada NKRI dan seterusnya. Seperti itu. Dan kemudian setelah itu setiap kali hari proklamasi kemerdekaan di dalam lapas dan momen-momen penting, saya menjadi petugas pengibar bendera merah putih. Dan saya niatkan ini semua bukti saya berubah, bukti saya cinta kepada Indonesia, bukan hanya ketika sekedar di dalam lapas, namun setelah keluar. Saya niatkan ini sebagai satu penebus dosa dan kesalahan saya. Dan saya siap berkorban dengan jiwa dan darah saya untuk negeri Indonesia. Bang Umar, apakah tadi kan Bang Umar juga sempat bercerita ya pada saat di penjara sempat banyak berbincang dengan napi terorisme. Hingga saat ini apakah mungkin masih sering berbicara atau mengunjungi begitu? Dan apa yang kemudian ingin Bang Umar sampaikan kepada para napi-napi terorisme ini? Ya, memang waktu itu awalnya terpecah menjadi 2. Dari sebagian napi teroris yang pro dengan saya dan yang kontra. Namun yang kontra kemudian dipindahkan ke lapas-lapas lain. Dan ada dari sebagian aktivis yang mengunjungi saya, baik itu yang mantan teroris maupun bukan, bertanya kepada saya tentang pengibaran bendera itu. Dan saya jawab, saya jelaskan, dan juga saya selalu pesankan kepada mereka yang datang mengunjungi saya, maupun kesempatan-kesempatan ketika setelah saya bebas, selalu saya sampaikan untuk merubah cara berpikir, pola berpikir tentang
apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah oleh mereka, yaitu bukan satu tindak kekerasan itu dibalas dengan kekerasan yang serupa, dan bukan melakukan aksi-aksi seperti itu di negeri-negeri yang mana kita diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama kita seperti di negeri kita. Maka tidak tepat untuk melakukan apa yang sering oleh sebagian para napi teroris itu gaungkan untuk melawan pemerintah, untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Itu sekarang ini saya lakukan dengan pembinaan kepada teman-teman sebagian dan juga kepada anak-anak sekolah. Jadi saya bertugas sebagai duta damai, sebagai mitra, melakukan edukasi baik itu di sekolah-sekolah, SMA, kemudian di lingkungan kampus, dan juga kepada masyarakat untuk screening terhadap dari pemahaman bahaya radikalisme dan apalagi sampai mengarah kepada terorisme. Apa pesan Bang Umar terakhir untuk mereka yang kemudian kita tidak tahu di luar sana ada banyak-banyak paham radikalisme, kemudian harapan juga untuk kedepannya dan untuk bangsa ini, Bang Umar? Ya, mari kita sama-sama jaga negeri kita ini dari pemahaman-pemahaman yang mengajak kepada kekerasan, apapun bentuknya, apakah itu peledakan dan lain-lain, untuk meninggalkan semua cara-cara seperti itu dan berkontribusi menjaga negara kesatuan kita, negara Indonesia, dan meninggalkan jalan-jalan teror. Demikian pula diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih membangun, yang lebih positif seperti itu. Oke, diisi dengan kegiatan bangun. Terakhir mungkin Bang Umar, sudah ada banyak kegiatan yang dilakukan, bahkan tadi kontribusinya sudah semakin banyak dilakukan. Kedepannya rencana seorang Umar Patek, apa yang kemudian akan dilakukan dalam jangka dekat? Kalau untuk usaha kopi saya tidak memiliki rencana misal mau sampai besar dan lain-lain. Artinya sudah saya mengalir saja karena niat saya bagaimana bisa untuk menyambung hidup. Itu. Adapun nantinya bisa diterima seterusnya oleh masyarakat atau tidak, itu saya tidak berpikir seperti itu. Demikian pula dengan Dr. David tidak memikirkan seperti itu. Artinya ya sudah, ini anggap satu kegiatan yang positif untuk menyambung hidup saya, kemudian masyarakat bisa mengetahui juga apa kegiatan saya seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya saya akan semakin lebih mencintai negeri Indonesia ini. Baik, Bang Umar Patek, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di One on One. Sehat selalu untuk Abang dan semakin banyak terobosan lembaran baru yang dilakukan oleh Umar Patek. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, dan informasi tadi juga sekaligus menutup pemirsa perjumpaan kita di One on One. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.